Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Diperlukan konsentrasi dan tenaga ekstra untuk menaklukkan tebing vertikal berbatu tajam ini. Saya harus Pulau Bali menjadi surga para wisatawan. Hampir semua lokasi di Pulau Dewata memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Selain kecantikan pantainya, sebenarnya masih banyak tempat lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi. Bersama teman-teman pecinta petualangan, saya hari ini akan mencoba menikmati keindahan Pulau Dewata dari sisi yang tak biasa. Rencananya kami akan menjelajah beberapa lokasi yang masih jarang diketahui orang dan memberikan tantangan sekaligus uji adrenalin. Lokasi pertama yang kami datangi yaitu daerah berbukit di kawasan Jimbaran. Kabarnya dari ketinggian bukit yang hanya bisa dinaiki dengan cara manjat tebing, kita bisa menikmati keindahan garis pantai Pulau Bali. Udah siap, Mas? Siap semua, tali aman? Artes, jadi jarak dari sini ke tebingnya berapa jauh? Kira-kira 100 meter kita turun ke bawah. Turun ke bawah ya? Iya. Itu tipe tebingnya tipe tebing kayak gimana tuh, Mas? Itu tepi batuannya kars. Kars, Ya, kapur gitu ya? kapur, Oke, kars. Ketinggiannya? Ketinggiannya kira-kira itu 20 meter. Oh, tinggi 20 juga ya? meter ya, 20 meter. Cuman biasa untuk latihan kita di tebing alam. Oh, kabarnya ada guanya ya di atas? Ada ceruk aja di tengah tebing itu ada ceruk. Oh ya, oke. Nah sekarang saya sama Mas Ciwit, sama Putri juga, sama Mas Gembong nih mau coba untuk latihan apa? Rock climbing namanya ya. Nah sekalian ini bisa jadi pengalaman saya nih. Bisa climbing ya Mas ya. Ajarin ya. Sip. Udah siap semua? Oke. Ayo siap. kita langsung jalan. Dari sini 100 meter cuma ke bawah, yuk. Tak mudah menyusuri bagian demi bagian di dalam hutan. Sesekali kami harus menerobos tumbuhan dan pepohonan hutan untuk membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Sarang kalajengking kayaknya nih, pohon ini. Mas, ini mas. Wah, seekor kalajengking jatuh tepat di atas bahu beli tembong. Berada dalam hutan, semua resiko dan kemungkinan buruk bisa kapan saja terjadi. Namun yang penting kita tenang menghadapinya. Wah ngantuk lagi. Taruh aku nyari kayu dulu mas. Taruh dulu mas. Tar. Waduh. Ini dia mas. Kalajengking. Wih beracun banget. Nah lihat nih. Untung nggak sampai kena antup ya. Ini kalajengking hitam, biasa disebut tonggeng ya. Kalau di sebagian orang tuh bilang binatang itu namanya tonggeng. Ini sejenis serangga yang mempunyai kaki 8. Ia memiliki antup atau sengatan di ujung ekornya ini. Lihat, sengatannya ini berbentuk seperti jarum ya, jarum yang melengkung ke arah belakang. Dan ini sangat tajam. Dan di bendolan belakang jarumnya ini merupakan kantung bagi racunnya. Racun kalajengking ini cukup menyakitkan apabila masuk ke dalam tubuh. Karena ketika masuk di dalam tubuh, racun yang masih termasuk dalam kategori racun hemotoksin itu akan bereaksi dan merusak jaringan darah yang ada di sekitar lingkungan yang bekas digigitnya. Jadi kalau misalkan sampai terkena gigitan, Mas, itu biasanya nanti, nah ini racunnya lihat. Ini racunnya keluar, racunnya berwarna agak putih. Lihat ini cairan seperti ini di ujung ekornya adalah racun yang cukup berbahaya ya. Lihat ini. Nah, lihat ini.
sedikit kental ya racunnya kalajengking tuh. Beda sama racun ular yang cair ya mas ya, nggak kental. Kalau racunnya kalajengking ini agak kental. Oke, iya. Mas, di belakang mas ada. Mana? Oh, ada lagi tuh. Oh iya. Ini mas, atas. Oh iya ini. Spesies Arthropoda yang satu ini memiliki racun neurotoksin yang dapat mengancam atau melumpuhkan saraf. Sehingga untuk berinteraksi dengan kalajengking harus berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari bagian ekornya yang menjadi senjata untuk menyuntikkan racun. Banyak banget. Lihat nih. Jarumnya tajam banget ya, melengkung ke atas gini. Oke. Oh, ini ada lagi nih, Ji. Wih. Untung nggak kena kepala. Tampaknya tempat ini merupakan habitat bagi Scorpio alias kalajengking. Karena lebih dari satu ekor saya menemukan di sekitar sini. Kalajengking merupakan serangga yang senang sekali hidup di tempat lembab, di antara tumpukan daun-daun kering seperti ini yang basah dan di kulit-kulit kayu. Makanan mereka umumnya adalah serangga, tapi nggak jarang mereka memakan reptil kecil seperti cicak. Nah, kalajengking ini berburu dengan cara menyengat mangsanya terlebih dahulu, menyuntikkan racunnya sehingga mangsanya mati. Ketika racun tersebut bekerja untuk mengurai mangsanya supaya lebih lembut, kalajengking ini akan langsung mencapit mangsanya tersebut dengan cara dicapit dengan dua capitnya itu mas. Lalu kemudian nanti ada semacam capitan kecil di ujung mulutnya, itu ada capitan kecil lagi, itu akan narik daging mangsanya itu sedikit demi sedikit. Hewan buas dan berkaki 8 dalam berburu makanan memanfaatkan capit di kaki bagian depannya. Sedangkan racun yang berada di bagian sengat ekor ia keluarkan saat kondisinya terdesak. Untung nggak sampai ke antup ya mas ya. Aduh, ya udahlah, biarin aja. Ini kita tinggal sini aja mas. Ya. Oke, sekarang kita jalan lagi yuk. Udah jauh, masih dekat? Udah 15 menit, 20 menit lagi lah. 20 menit lagi ya ke arah sana ya? Iya. Oke, ini udah deket nih, 20 menitan lagi tebingnya. Ayo, awas hati-hati jangan keinjak mas. Jalan lagi. Tak hanya di bagian luarnya saja, kondisi hutan masih sangat terjaga. Pepohonan tumbuh sangat rapat. Kondisi hutan yang seperti ini bisa dipastikan masih banyak satwa liar yang tinggal di dalamnya. Berjalan semakin jauh ke bagian dalam hutan, pepohonan dan tumbuhannya pun semakin rapat, sehingga kondisi di sini semakin gelap. Apalagi sinar matahari tertahan oleh kanopi hutan yang berbentuk dari dedaunan yang saling berhubungan dan menyatu dari pohon satu ke pohon lainnya. Wah, setelah berjalan menyusuri rapatnya hutan dan berpisah sementara dengan sinar matahari, akhirnya saya dan teman-teman sampai di bibir pantai berpasir putih tepat di depan tebing vertikal yang akan saya naiki. Untuk bisa memanjat tebing vertikal, kami harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan agar aman saat naik. Tidak hanya saya dan para pemanjat saja yang harus menggunakan peralatan. Tim kameramen pun harus menggunakannya juga agar aman saat mengambil view pantai Jimbaran dari ketinggian. Salah satu kawan yang lagi siap-siap mau nyobain dulu nih kelayakan tali sama tempatnya. Dia nyoba dulu naik langsung ke atas sendiri. Ntar kalau misalkan udah oke, udah aman, baru kita nyusul dan naik ke atas. Diperlukan konsentrasi dan tenaga ekstra untuk menaklukkan tebing vertikal berbatu tajam ini.
Saya harus memilih jalan atau lintasan yang aman dan mudah dipijak agar tidak tergelincir. Karena jika salah memilih pijakan, dapat berakibat fatal. Lagi kamu aja, Tidak mudah menaklukkan tebing vertikal setinggi 20 meteran. Untuk menghemat tenaga, kami harus beristirahat sebentar di lubang besar dinding batu. Sabar. Mas! Aku gini tadi ya. Kita diserang ular nih. Ternyata gua ini dihuni sama ular kecil. Cuman tenaganya kuat banget. Mas, ini aman, Mas? Aman. Rupanya keberadaan kami untuk beristirahat sejenak di dalam lubang gua tebing vertikal disambut kurang ramah oleh penghuninya, yaitu seekor sancak kembang alias Piton reticulatus berukuran lumayan besar. Cukup berbahaya mengendalikan seekor piton dalam kondisi seperti ini. Batu-batu tajam dan posisi lubang di ketinggian membatasi ruang gerak kami saat berusaha mengendalikan piton yang tampak semakin marah. Aduh! Aduh! Mas! Bang, tolongin gue tuh, Bang! Ini loh, susah, Bang! Hah? Ini ngeri gua, jatuh nggak gua ini, Bang? Kagak serius loh. Aman. Ini gua banget ini. Tak hanya saya dan tim pemanjat saja yang merasa panik. Teman-teman kru kameramen juga merasakan hal yang sama karena nyawa kami hanya bergantung pada seutas tali yang jika kami terlalu banyak bergerak akan semakin berbahaya. Aduh, Mas, Bang, tolongin. Beruntung kami berhasil mengendalikan penghuni yang merasa terganggu. Namun demikian, insiden ini membuat kami banyak membuang energi, sehingga beristirahat menjadi pilihan tepat untuk melanjutkan petualangan esok hari. Jadi tadi salah banget kita nih. Saya juga salah. Kayak pas saya ngambil pijakan di atas gua ini, ular ini keluar tiba-tiba dari dalam lubang. Saya kaget, langsung saya loncat, narik ularnya langsung nyerang.
sungai lumayan ekstrim. Dengan beban perlengkapan dan papan seluncur yang lumayan berat, kami harus berhati-hati menyusuri jalan setapak nan licin dan curam, menambah tantangan perjalanan kami menuju lokasi sungai. Wih, sungainya ini ya? Ya, yang Telaga Wajah namanya. Ya, betul ya. Saya udah siap, perlengkapannya udah lengkap semua. Tinggal turun, nyobain yang namanya boarding. Ini olahraga air yang baru saya cobain nih. Ayo. Panji ada. Ada. Cari dulu, cari. Cari Panji. Tadi kepisah di mana, Mas? Di dalam. Yo. Sampai enggak? Yo. Awas. Turun lagi, Bang. Awas. Aduh. Woi, Panji di sini. Ularnya, awas ularnya tuh. Bantu kamu ini. Ya. Aduh, kakiku yang kiri. Kaki sakit banget kayaknya, patah nggak tahu kesleo. Cuma kalau digerakin sakit banget. Tadi di situ serang ular, besar banget ularnya. Untung saya bisa handling. Bukan karena ularnya, tapi karena arusnya yang sangat kuat. Aduh, membuat posisi saya serba salah tadi. Saya nggak kuat banget. Sebuah tantangan, sekaligus keindahan yang luar biasa. Saya nikmati